Ada. Ada, Ya, aku ni lawung ni. Ya ini aku nih lah. Iya. Balik bandar weh ada. Rupanya nyain berapa kali nih nyain naksir kan aku. Ya sengaja ni. Aku jauh-jauh ke tu supaya baca jadi dengan aku. Ya. Daripada kau nyari jauh-jauh. Iya benar. Mana? Aku. Pikirlah dulu kau. Jadilah, Pak. Ini duduk ke bawah bantal itu. Bawa bantal. Iya. Bantal aku. Iya, tapi bantal wong iya, lo bulo ini. Kalau bantal lanang itu. Iya. Nah. Ini duduk di hatimu. Ya. Benar. Sudah lah. Iya. Ya. Mi, Woi deh. dah. Apa dia lah? Mami lihat HP aku udah tadi kemana? Lah kemana kau yang mawaknya? Udah kate Mi, tadi kan masih kupegang HP. Lagi cari kau apa? Sudah. Waktu itu ada siapa? Kawan kau yang hilang HP itu yang kata jadi dukun ini kan kau? Oh iya. Nah, telepon be dia, kita dukun ke be. Memang masih percaya dengan dukun, jangan main mah ke toko, beli HP baru. Bukan soal beli HP baru, aku beli di kok baca kenangan itu. Foto-foto aku banyak di situ. Ya, foto mana itu? Ya. Apa nih itu pada dukun itu? Ya sudah sekarang bela kayak nambah hilang apa Bisa itu? cepet lah Mi ya. Itu kok pakai telepon itu be. Apa? Jadi jangan. Iya. Nah, kamu datang? Ya tadi cogok sini. Oh, jatuh jingo. Oh, iya. Siapa namanya? CKK. Ceka. Iya. Oh, kalau yang ini? Oh, secantik namanya. Mawar berdurin. Apa maksud dan tujuan kamu datang sini? HP aku nih kemarin tuh hilang. Kapan? Kemarin sore, aku tolong cari kan. Ya ulu. Siapa salah mati dulu? Ya ulu. Siapa jahat mati dulu? Ya ulu. Siapa buntu mati dah dulu? Ami? Hilang. Ada kapan aku mati dulu? Lalu ngapain pun? Putih. Putih. Lah jauhin pun. Dan pagi tadi masih di Cinde. Siang tadi ada di Sungai Gebu. Ini rasa kocaknya handphone lalu di Mariana sana. Beli baru udah ya. Kecil handphone itu secara handphone itu. Tunggu atau di sini. Aku baca mantra dulu. Oh, mantranya kan juga ke sini. Mana kacamata waktu Macamnya. Aku ada awas lagi ya, ada asal. Ada tuh nih maton awas. Udah punya kacamata dulu ya. Kamu tunggu di sini. Iya. Nomor handphone aku bunyi angkat ke baik. Iya. Aku nyari kacamata dulu. Ini dapat ini nah. Yang mana kacamata itu? Nah ini di sini tak hati, di sini tak hati. Lampu. Tidak ketemu kan kacamata itu. Nah, tadi itu, bangun. Ayo bangun. Aduh, Nah, jadi mana ya ketemu kacamata? tidak ketemu. Hah? Tidak ketemu. Ya sama lah sejak kami ketemu yai. Jadi tidak ketemu. Tidak ketemu. Sudah lama wah dukun ini nyari kacamata jangan tidak ketemu. Aku lagi nak nyari di handphone kau. Balik, kita balik. Nah, dukun aku. Batu cengkeh tu. Iyo. Kita beli ke batu cengkeh setongan mengejo rumah. Mai, daripada cek ini. Iyo. Kalau siapa dia, nah, pelanggan. Cek, ini be. Ojek. Cek, ojek diskon 50.000 cek. 5.000 ya. Nak ngojek sebenarnya, cuman aku nih
Lagi ada gawe. Biasalah. Mau rumah tak beli ke TV 60 in. Wah, bisa. Iya, kakek. 5.000 kan? Kakek. Aku lupa, ada yang tinggal cik tu nah. Jemput lagi. Ay, kakek dulu. Kakek. Iya. Ayolah. Kaget lah ada yang tinggal. Aku lupa aku nih. Meset. Teh ayam, batu cincin. Langganan kau. Teh ayam, batu cincin. Gayanya ya. Tapi caknya itu tuh batu cincin, itu badar emas itu asli mahal aja. Ada yang ketinggalan? Ada yang ketinggalan. Aku nih nak nyair ke cek uang rumah. Ya, jadi ketinggalan. Naiklah sini. Ya kaget deh ya. Ya tunggu. Tunggu ya. Iya. Nah, datang lagi ya. Es tebu ya. Jangan pengen abang es tebu nih. Iya. Sini ya, Cek. Oke, ya, sabar. Ada yang ngebut, ada yang lambat. Teh ayam, batu cincin. Teh ayam, batu cincin. Ay, belah, brejo, batu cincin, badar emas. Aduh, lupa lagi aku. Ya aduh. Duit cash tinggal, anak aku yang bujang itu. Minta beli ke iPhone. Ya, tunggu ya. Age, sini ya. Iya. Pulang balik. Batu cincin, tai ayam. Tapi caknya batu cincin ini. Cukup. Bebel ada. Jampak atas tu. Campak tas. Iya. Apa jiku? Teh ayam. Bau tai ayam. Ya. Cek. Bella, ada yang kawan nyemput Bella. Bella. Dia lewat sekali nih mambu dia nih. Saksikan Halo Palembang setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Hanya di PAL TV, memang punya kita. Penuh percaya diri, mampu, fleksibel dan menarik dalam setiap kesempatan, memiliki kemampuan berbicara di depan umum, jadilah salah satu ikon PAL TV. Kesempatan terbuka menjadi presenter dan MC terkenal. Yes, inilah saatnya. Event yang ditunggu-tunggu oleh kaula muda Sumatera Selatan. Daftarkan diri kamu sekarang. Ikuti audisi presenter PAL TV 2021.
Pempek, gorengan, pisang, risol. Kak, gorengan nggak? Gorengan nggak? Pisang, risol, pempek, bakwan ada galau nah. Makan nasi. Bola dulu nah. Ah, kenyang. Tidak, Enggak, habis makan tadi. tidak jadi. Iya, ya, kami habis makan nasi lah kenyang pokoknya. Tidak. Lain kali beli ya. Ya, jual gorengan. Undi ya. juga lah dia. Jual, Pak. Gorengan. Ah, ya lang sepi nyuwong, oi. Banyak ini. Gorengan, yuk, gorengan. Payu, Brejo, makan gorengan. Ay, dah. Jalan lah 10 kilo, oi, kaki lah sakit kalau ini. Gorengan masih belum sikok yang belum laku nih, nah. Ay, dah. Mano ini? Ay, dah, alang saru nyari duit tuh. Mano lah ini. Jual gorengan tak laku-laku. Mana lah ini calon jual ke gorengan ini. Kalau be kaki adona yang nak mogong gorengan galau-galau ini. Iya. Mak mana nak nyari lokal lemak ini, perut lapar ini. Nyari lokal makan gratisan di mana? Ibu lo ini. Kawan belari galau men kita lagi buntu Pak ini. Minggu depan jadi deal minggu depan sekarang. Cek lagi ya? Oh cek. Oh sini dulu. Dari mana? Manggil saya. Iya ya, adik manggil ngomong lain. Ini perasaan kenal deh. Kawan ya, kawan di kangen SD ya. Ya, adik lupa dulu cek mari agak ngajak minggat. Iya, kan. Apa dia gawe kau? Jual gorengan cek lah sago nyari duit. Ini gorengan. Iya nah, aku Tidak laku-laku. tak aku ceek pening aku. Tak lemak kalau udah. Oi cek, basing be ngomong ini buatan mak aku galau ini. Cecep lah dulu mendak percaya. Nyecep. Cecep lah mendak percaya nah ini nah. Nah, Bukan, Mak. tidak galak ini cek. Bukan Yai. Aku nih kalau jajan-jajan di pinggir jalan nih kurang seret. Ini cek. Aku biasa di kafe ya. Ini rasanya cek boleh kaki-kaki limo cek tapi rasanya rasu kape. Jangan masih basing ngomong. Madakin. Cobalah dulu kalau tak percaya. Ay, tak nada. Nah, duduklah dulu nah. Cicip nah. Cicip Iya, ciciplah dulu. Malah cicip kan tahu jadi. Nah, tak risau lah po bakwan ini nah. Tak cukup. Ya, yang penting cicip aja dulu. Mana cek? Hah? Lagi. Iya, cicip lah kalau. Nah, ada ini apa namanya bakwan tahu no, tempe. Lu lumayan Oi, buatan mak aku cek ini nih. Kok nggak sampai? Bapi kok nyicip? Kau kayak lemak. Lemak Kau jualan terus, ini lemak. Kau jual terus, pasti laku itu kan. Tenang bae. Aku banyak gawe, kau jualan dah. Oi cek, nak kemana? Ini bayar dulu lah makan banyak. Lah, kau cicip, ngapa bayar? Oi cek, aku nih berjualan, bangkut, pandang menyicip baik. Jeruk apa ni lah? Ini namanya jeruk Medan. Lah dikato ke dak boleh aturan kalau. Kau belok sana. Sana kalau kamu. Kau belok juga. Ini juga tak tahu diaturkan ini. Kau juga belok ke sana. Sana belok. Bawa itu dagangan kau tu. Lah dinjok teguran sudah. Lah dinjok surat peringatan sudah. Tak kata yang larang kamu dagang. Tapi harus sesuai aturan. Ngerti tak kamu tu? Ya, Pak. Hah? Ngerti Pak. kalau? Ya, Pak. Kenapa masih berdagang di sini?
Tak boleh lewat sempadan jalan. Tidak neteng batasnya. Kalian tahu galo. Sebagai hukumannya, kamu galo-galo, kamu makan dagangan kamu tuh teko kulit-kulitnya. Kanggengan kau, laju makan sana. Kamu nih kalau tak tunjuk hukuman, tak kapok-kapok. Makan! Makan! Nah, teko! Nah, kau, giliran kau sekarang. Kau makan kates kau teko kulit-kulitnya. Sekarang. Nah, gasok ke, Nah, kau juga. Ngapa kau nangis tuh? Ampun, Pak. Nah, ngapa kau ampun-ampun tuh? Kau jualan apa kau? Hah? Duren. Hah? Iya, Pak. Duren? Iya. Ampun, Pak. Ampun, Pak. Untung kita gancang ke dokter, ya. Menito nih tidak gancang ke dokter tanpa parah penyakit itu lagi ini. Habis tak duit 3 juta ke dokter? Ya, udah perlu sampai. Berapa dokter tadi duit? Ke dokter tadi habis ngaji 3 juta sekuat. Perawat tadi yuk? 4 juta. Alah kecak banyak duit. Kapan pula duit jadi masalah? Nah. Ya, Tito nih di dokter tadi ingat, sama-sama pelupo. Sama-sama pelupo, makanya dari itu kalau ada kendak sama-sama dicatat. Mana aku berkendak, ibunya nyadar. Catat. Apa dia kendak daripada kaget aku salah, kita repot lagi. Iya. Mana ibu berkendak aku nyatat. Iyalah. Misalnya aku, Mama tolong buat ke kopi sianida, catat. Galak nian apa aku dulu muat kenyang galak nian. Enggak usah catat itu kabur ke nian. Jangan sianida, sianita baik. Sianita. Betina. Ya. Kacamata aku mana? Pocok pala tuh lana, maju ke tangan. Nah. Oh, ya. Oh. Baru ngomong tuh. Ya Allah, langkah gantengnya. Ya Allah Tuhanku, cak artis. Artis apa? Artis Palembang. Siapa? Sailin. Pokoknya pakai kacamata ini dipakai, nah. Maafnya anakku ya. Aman ibunya nulu ya aku. Pasti boleh 2 gadis lagi. Lagi soal nulu belakangan baik. Lapar, belakang. Makan, iya. Belakang baik. Belakang. Awas kacamata, lupa lagi, punya pala. Iya. Gancang, wih. Iya. Boleh ribut. Makan. Ngapa udah saji di meja ini? Bagus pula kau sejati nih. Nah. Aku lagi lesu mbak gak makanan. Takut aneh yo. Tadi kan bayar dokter duit aku sudah. Ya tiap bulan aku kan yuk. Iya tapi duit aku jadinya ya. Enye cak jange. Ini dia sianida. Mbak aku roti gabing sama cucu. Roti gabing dengan cucu? Iya kayak roti gabing tuh segolannya cucu. Biasa juga ngelogok roti kuing nak roti gabing. Roti kuing keras mata gigi. Apa? Catat tapi tak usah. Catat, kayak lupa. Mbak penang kertas lu. Roti gabing. Susu. Sama sendok, aku nak itu, bawa sendok minum. Roti gabing, susu. Catat baik. Roti gabing, susu, sendok. Awas lupa, aku tak galak salah-salah. Catat, uji pesen dokter dicatat. Oh ya aku nih bukan pula lolo gino. Masih ingat. Roti gabing, susu dengan sendok. Ayo, awas saya salah. Roti gabing, susu, sendok. Roti gabing, susu, sendok. Lemak punya laki penurut. La. Dia pikir aku nih cak lolonian itu, waya itu beda ingat aku nih. Dia kendaknya tadi. Oh iya. Nah,
Iboknya. Yuhu, iboknya. Ini pempek. Ini penyucuknya. Oh my god, aku tadi kan pesen apel, aku ngomongin catat. Awak lupa. Ada masalah? Aku tadi pesen apel. Ya, awaknya tadi pesan pempek. Wadah cukur dengan garpu, itulah. Pesanan aku tadi tuh kan pempek sama cukonyo, untuk cecelannya mana cecelannya? Roti gabing, susu. Sama sendok, aku nak itu, 2 sendok. Yang kau butuh hanya cinta, selama jantungku masih berdetak, selama itu pula engkau milikku, selama darahku masih mengalir, selama ini tak akan berakhir. Aduh, saya nyanyi sih. Iya, kita nih hari ini hari puasa, hari pertama puasa Ramadan 1442 Hijriah. Marhaban ya Ramadan. Selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Tentunya di bulan puasa ini kita sambut dengan kedamaian hati. Terus juga kita sambut dengan kegembiraan. Ya, karena cuman agak sedih tadi habis denger kau nyanyi. Mangkonya asli tidak ya kan? gembira ya. Benar, dan juga kita ucapkan tentunya buat pemirsa Pal TV dimanapun Anda berada, semoga sehat selalu dan juga tentunya lancar dalam menjalankan ibadah sampai ke hari nan fitri KG. Kita balik suci lagi, tentunya kita sama-sama mendapat ke pahala yang berlipat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan pecah biasa pemirsa, kami masih live dari Penhead Cafe and Bar, tentunya di Jalan Simpang Kedaung ya. Betul. Jadi buat pemirsa mungkin yang bingung nak buka puasa di mana, pengen ngumpul dengan dulur-dulur kawan-kawannya di mana, jangan lupa datang ke Penhead ini karena apa, banyak menu-menu terbaru dan juga paket-paket yang ramah di kantong. Cocok nih buat kamu yang pengen ngajak kawan-kawan beramai-ramai, datang langsung ke Penhead tentunya. Fikri sudah hafalnya nih, sering kesini ya pasti Fikri ya. Onca. Onca ya. Dan tentunya pemirsa selain tempat atau yang kami rekomendasikan ialah di Penhead Cafe and Resto ini, kita juga sudah pegang ini koran Sumatera Express di 1 Ramadan alias 13 April 2021 ya. Untuk hari ini di halaman utama ada apa Mang Cek Fikri? Kalau di halaman utama ini pemirsa, utama dan terpercaya tentunya ini tidak jauh berita ini pemirsa, dari stok banyak harga tetap melejit. Tentunya di bulan suci Ramadan ini pemirsa banyak dan harga pangan yang melejit. Di sini ada tertulis telur ayam ras dari harga 19.000 yang sekarang sudah naik
jadi 23.000 per kilo, dan juga ada daging ayam potong dari 27.000 yang sekarang sudah di angka 40.000, dan bahkan di Kabupaten 4 Lawang pemirsa ini harganya mencapai 45.000 per kilo. Dan juga untuk daging sapi pemirsa, ini daging sapi segar dari 120.000 ini naik jadi 140.000, bahkan di Kabupaten Ogan Komering Ilir atau di Oki ini harganya nyampe ke 160.000. Tentunya pemirsa mungkin banyak yang bingung tentang kenaikan harga ini, walaupun stoknya banyak, ini harga tetap melejit dikarenakan ini tentunya permintaan dari konsumen yang banyak. Tapi buat pemirsa yang pengen tahu lebih lengkap, pacak baca di halaman headline tentunya. Dan juga pemirsa ada kabar ini dari Kapolrestabes Kota Palembang, ini Kombes Pol Irfan Prawira Satya Putra yang ngatoke bahwa jago 24 jam ini pion digaji 200.000 per hari. Ini urin 65 uang, ini semua positif narkoba juga. Ini pemirsa sudah dilakukan oleh Polrestabes Palembang. Dan spesial untuk bulan puasa ini pemirsa, ini ada hikmah Ramadan di kolom sebelah kiri. Buat pemirsa yang nak baca silakan. Ini ada kalimat-kalimat yang indah dari Profesor Dr. Insinyur Anis Agam MSCE selaku Rektor Universitas Sriwijaya dan juga ulama Kota Palembang. Kalau di halaman Metropolis ada apa sih? Kalau itu tadi di halaman utama ya Mang Cepikri, kalau kita beralih ke halaman Metropolis ini Mang Cepice, tentunya di halaman Metropolis ini di bulan Mei bakal ada lagi dari pemerintah Kota Palembang untuk desa hias atau kampung hias ya. Dan juga ini yang bakal dilaksanakan di bulan Mei dengan penggelaran kampung kreatif. Nah, terus juga ada di halaman Metropolis juga Mak ini hari SIM sudah pakai online ya. Jadi tinggal download baik aplikasinya, nama aplikasinya itu Sinar SIM Nasional Presisi. Nah, jadi di situ bisa melakukan perpanjangan SIM, buat SIM secara online dimanapun dan kapanpun ya. Dan banyaknya kemudahan-kemudahan tentunya. Dan kita beralih juga ke halaman DOR. Kalau halaman DOR ini biasanya diisi dengan halaman berita-berita kriminal dan atau info-info berdesau. Nah, tapi di halaman DOR ini juga nginget ke kita untuk tetap berhati-hati dan juga untuk waspada dengan apapun yang terjadi di sekeliling kita. Benar. Itu dia. Ya, untuk lebih lengkapnya boleh langsung beli koran Sumatera Express edisi hari ini 13 April 2021 atau 1 Ramadan 1442 Hijriah. Benar ya. Dan juga tentunya ASI ini persiapan dari bulan puasa dewe. Betul. Sudah banyak dilakukan. Kalau ASI dewe ini bulan puasa apa yang digawe ke ini ASI persiapan? Kalau bulan puasa persiapan yang dilakukan itu buat grup untuk bukber. Oh, buat grup untuk bukber ya. Bukan masak ketupat sudah. Masih lama. Masam kayak lebaran. Tentunya pemirsa ini sudah banyak dan juga mungkin pemirsa juga sudah banyak prepare kemarin untuk menyambut bulan suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Termasuk ini pemirsa, ini ada persiapan yang dilakukan oleh Masjid Agung Palembang atau Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo. Tentunya yang sekarang ini juga beberapa hari yang lalu sudah melakukan banyak dan persiapan. Tapi tentunya pemirsa di Ramadan tahun ini ada beberapa kegiatan yang tidak dilakukan. Salah sikoknya yaitu buka bareng yang tidak dilakukan dulu di tahun ini demi mencegah penyebaran COVID-19 yang ada di Kota Palembang. Kita juga dulu beritanya yang sikok ini. Nyambut bulan suci Ramadan, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo Palembang melakukan pembersihan di seluruh kawasan masjid. Hal ini dilakukan supaya umat muslim yang nak beribadah jeru bulan Ramadan di masjid pacak jadi nyaman sama aman karena kebersihan masjid sudem dijamin. Namun di Ramadan kali ini beda pecak Ramadan tahun-tahun sebelumnya. Karena Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo ini tidaknya dia ke buka bersama karena menghindari kerumunan pas buka bersama supaya terhindar dari wabah virus corona atau COVID-19. Menurut keterangan dari Ahmad Sarnubi yang merupakan ketua umum pengurus Masjid Sultan Mahmud Badarudin, di bulan Ramadan kali ini, Masjid Sultan Mahmud Badarudin Jaya Wikramo ini sudah melakukan berbagai macam persiapan guna cipta kerasa aman sama nyaman untuk umat muslim beribadah di masjid ini. Mulai dari kebersihan sampai ke yang lainnya. Untuk kegiatan di Masjid Sultan Mahmud Badarudin ini dewek, masih pecah biasanya sebelum umat muslim berbuka puasa, ada tausiah atau ceramah agama yang sudah disiapkan. Sedangkan untuk menu berbuka puasanya, masjid ini tidak siap lagi. Selain itu, untuk sholat tarawih agak lebih cepat karena bacaan ayat pendeknya tidak harus 1 juz per harinya. Kita sudah mempersiapkan, sudah menunggu bulan Ramadan itu
2 bulan sebelumnya, sejak bulan Rajab, Sya'ban, Ramadan. Nah, artinya kita menunggu di dalam hal ini adalah melaksanakan ibadah-ibadah ya, yang lebih khusyuk ya, lebih mengarah kepada bimbingan kepada jemaah, kepada umat untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengevaluasi ya apa yang kita lakukan selama ini. Banyak yang barangkali belum sempurna, sehingga kita sempurnakan supaya Allah memberikan barokah dan rahmatnya kepada kita. Nah, khusus untuk bulan Ramadan ya, kita seperti biasa ya mengadakan menjelang berbuka puasa itu ada tausiah ya kan, untuk menunggu waktu berbeduk ya, itu diadakan di Masjid Sultan Mahmud Badaruddin Jaya Wikramo ini atau Masjid Agung Palembang ini. Kemudian kita tidak berbuka bersama. Ini adalah pengecualian karena Covid. Karena Covid ya, kita mencegah terjadi kerumunan ya. Kita mencegah terjadi penularan karena barangkali karena pegang memegang ya, sehingga kita tidak mengadakan buka bersama. Irawan, PAL TV. Nah, jadi sudah kita jingok juga itu tadi pernyataan dari Pak Ustadz Sarnubi menyatakan bahwa ya buka puasa di Masjid Agung untuk tahun ini ditiado ke dulu, jadi berejola dewe dulu ya. Buat yang biasanya tiap tahun galak buka di Masjid Agung, juga buat dulur-dulur yang mungkin nak buka di rumah, tetap jangan lupa buka dimanapun Anda berada, tetap kita harus patuhi protokol kesehatan ya. Betul. Tetap jaga jarak dan juga maskernya jangan dilepas kecuali pas makan. Koyak ngentak sendok ya. Kalau pas makan nggak masuk ya makanannya ya. Masuk, karena nama ini ya sih. Betul. Kita patuhi protokol kesehatan sesuai dengan anjuran pemerintah tentunya, pemirsa, dan setuju dengan kata Mang Cek Fikri, dimanapun bae buko protokol kesehatan tetap nomor 1 ya. Dan juga pemirsa, kita beralih ke berita selanjutnya. Ini kalau ngomongin tentang masa pandemi, terus juga millennials itu pasti nak mencoba hal baru, apalagi di pandemi ini dengan ruang gerak kita terbatas, kita cuma di rumah bae ya, dianjurkan pemerintah untuk mengurangi mobilitas. Dan salah sikonya ini usaha gunting rambut yang disenangi atau yang digandrungi, digemari oleh millennials. Nah, jadi usaha gunting rambut ini sama pecahnya yang ada di barbershop yang ada di Jakabareng ini, salah satunya ini buka barbershop sekaligus buka tempat kursus untuk gunting rambut, karena banyaknya antusias dari millennials untuk mempelajari ilmu gunting rambut ini. Kita lihat dulu berita selengkapnya. Tren belajar gunting rambut ini hari kian diminati kaum milenial. Pasalnya, usaha bisnis gunting rambut ini sangatlah menjanjikan. Bahkan, ada yang beberapa wong yang diberhenti ke begawe karena terdampak wabah virus corona langsung belajar gunting rambut di barbershop Jalu yang berada di Jakabareng. Menurut keterangan Anto, pemilik barbershop Jalu, selain buka usaha gunting rambut, dirinya juga buka kursus untuk motong rambut. Di mana kursus ini dibukanya supaya warga Palembang bisa cipta ke lapangan pekerjaan dewek. Sedangkan untuk biayanya dewek, tidak do dipatoknya sesuai kemampuan dari yang nak belajar gunting rambut itu dewek. Selain itu juga, belajar potong rambut ini tidaklah terlalu saro, cukup dengan waktu 2 bulan sudah bisa motong rambut. Berarti antusias warga Kota Palembang ini masih banyak nak belajar gunting rambut? Banyak, dari kecil, apalagi semenjak sekarang ini kan, musim corona banyak di PHK sampai sekarang. Ada yang begawe, kursus dia. Masih kursus? Cara gunting rambut sendiri bang, cak mana bang? Bisa dijelaskan bang untuk tekniknya? Tekniknya ya dari dasarnya, dari permulaan, dari masang ini sampai ke tekniknya dia. Itu selama berapa bulan lah kita bisa gunting rambut? Itu kalau itu tuh tergantung, kalau dia cepat nangkep, paham, otaknya lagi tenang, cepat mereka biasanya. Ada yang cak kemarin murid 2 minggu lah selesai dia. Tapi bagi yang bebelan, bagian banyak pikiran, mungkin agak sebulan lah. Untuk biayanya sendiri berapa bang? Biaya relatif kalau aku udah do ini kan, aku juga punya juga kadang tuh asa yang benar-benar dia nak kursus kurangin, ada yang. Sedangkan menurut keterangan dari Rio, salah sikok murid yang belajar potong rambut di sini,
Amandio tertarik untuk bisa motong rambut karena usaha barber di zaman mak ini hari sangatlah menjanjikan. Selain itu juga, kursus motong rambut ini cukup jarang dibuka di kota Palembang ini. Sudah lama melok kursus ini, gunting rambut? Ya, lumayan lama. Lah berapa bulan? Sebulan lah. Lah sebulan. Jadi apa motivasi kita melok kursus rambut ini? Ya, nengok dari segi peluangnya juga. Peluangnya? Ya, peluang bisnisnya. Dengan barber ini menjanjikan ya? Iya. Oke, sebelumnya kita begawe di mana ya? Belum begawe, baru tamat SMA. Iya. Jadi langsung kursus ini. Iya. Oke. Kayak tujuannya kayak mana sudah dari kursus ini? Pengennya sih buka dewe. Pengen buka dewe. Sekarang ini apa yang disusah untuk kursus ini dewe, untuk pemula menurut kau? Oh. Apa ya? Tidak susah sih sebenarnya. Soalnya yang ngajar juga kan teliti juga. Jadi kita tahu mudah ngerti. Irawan, PAL TV. Kok ya yang jadi pertanyaan ini, tapi sih kalau yang jadi pertanyaan ini Mang Cepikri, kalau misalnya cowok itu memang berapa kali dalam seminggu itu untuk ngunting rambut? Tergantung, aman pecah aku ini sebulan sekali cukup. Ada juga yang Okta 6 bulan sekali, Okta. sudah gondrongian itu. Iya. Tapi biasanya kalau menurut informasi ini Mang Cepikri, untuk cowok itu idealnya 2 minggu sekali, Iya. ada yang 3 minggu sekali ya. Dan memang usaha barbershop ini ngapo digandrungi juga menjanjikan ternyata. 2 minggu sekali untuk cowok. Kalau cewek kan 3 bulan sekali, 6 bulan sekali gitu gunting rambut. Jadi tanpa nak mencari konsumen itu sudah jadi kebutuhan tentunya yang harus dipenuhi. Dan juga tentunya pemirsa bukan cuman bisnis gunting rambut yang ada di Kota Palembang, tapi juga ini pemirsa banyak dan juga bisnis-bisnis yang ada di Kota Palembang, tapi mungkin tidak ada seluruh yang setaat dengan restoran yang Siko ini, yaitu namanya Dapur Cinta, ini yang ada di daerah 13 Ulu, yang sampai ini hari pemirsa ini sangat-sangat konsisten dalam menerapkan protokol kesehatan. Salah sikonya ini mereka tidak nerimo pembeli yang tidak ada pakai masker, langsung diusir, disuruh balik. Pokoknya mereka taat patuh dengan protokol kesehatan. Cak Manunian kira-kira Dapur Cinta yang ada di daerah 13 Ulu ini, kita juga dulu beritanya yang Siko ini pemirsa. Halo Mang Cebice, ketemu lagi sama Mirna. Nah, tinggal hitungan hari lagi kita bakal menuju bulan suci Ramadan. Nah, pastilah dari Mang Cebice ini sudah berpikir ini nak kemana untuk buka bersama keluarga, sahabat, kerabat dan lain-lainnya. Nah, ini ada salah siko tempat yang rekomendasi buat Mang Cebice datangi untuk buka bersama kaget di bulan puasa. Ini di Dapur Cinta. Nah, Cak Manunian sih suasananya dan makanan apa bae sih yang ada di sini? Untuk itu pela Imera terus. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan, marhaban ya Ramadan. Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan, marhaban ya. Nah, Mang Cebice, sekarang Mirna sudah berada tepat di Dapur Cinta. Nah, di sini di belakang Mirna ini adalah tempat ngantri kalau misalnya Mang Cebice pengen nak ngambil makanan atau beli makanan. Nah, kalau di sini ini ada belang namanya atau manisan khas Kota Palembang. Nah, yang ini pempek telur besar yang biasanya galak kita sebut kapal selam. Di sini juga ada lenggang, terus makan makanan kue-kue bingen khas Kota Palembang. Ada macam-macam di sini banyak, mulai dari gandos, kumbu, dan lain-lainnya. Pokoknya ini makanan bingen khas Kota Palembang. Pokoknya yang kangen ya dengan makanan Kota Palembang ini tidak perlu ragu lagi. Pokoknya makanannya pasti lemak. Nah, untuk informasi lebih lanjut kita bakal wawancarai dari owner Dapur Cinta ini. Untuk itu pel Imera terus. Menahan diri, menahan lidah, menjaga hati, menjaga mata, banyakkan amal hari-harinya. Memang Cebice, untuk informasi lebih lanjut lagi kita bakal wawancarai owner dari Dapur Cinta. Halo, selamat malam, Cek. Selamat malam, Cek. Kenalan dulu, ini namanya siapa? Nama kulo Riki. Ya. Dengan bangun. Cek Riki, ini boleh kasih tahu nih sama Mang Cebice, apa sih Dapur Cinta tuh? Oh, Dapur Cinta ini
adalah tempat kita berkumpul bersama keluarga, kerabat, teman. Itu untuk bernostalgia sambil menikmati kuliner bingen khas Palembang yang kita sajikan. Ya. Kalau untuk dari konsep dapur cintanya Dewi apa? Konsep dapur cinta ini adalah sebenarnya kita menghidupkan kembali khasanah budaya Palembang, khususnya dalam bidang kuliner, yaitu kita menghidupkan kembali makanan-makanan khas Palembang yang sudah punah, bahkan sudah langka. Nah kalau ini kan menjelang bulan suci Ramadan nih, pasti yang datang tuh pasti berderup ya, pas jam-jam nak buka puasa. Nah ini kan masih dalam masa pandemi COVID-19. Ya. Ini cara menanggulanginya cak mana? Cara menanggulanginya kita yang pasti pertama kita wajib masker. Jadi kalau ada tamu yang tidak punya masker, kita wajib menolak. Jadi mereka harus pakai masker. Nah, itu salah satu trik untuk mengurangi jumlah kerumunan. Kemudian kita memberikan jarak. Itu setiap kursi itu kita kasih 2 orang untuk setiap kursi. Ya. Tapi kalau dijenguk dari tempatnya Dewek, saung-saungnya ini juga memang agak jauh ya, agak jauh. Berdekatan. Jadi setiap saung mungkin sikok keluarga, mungkin beda-beda dengan sama orang. Betul. Satu saung ini biasanya maksimal 5-6 orang. 5-6 satu saung. Ya. Kalau untuk dari kisaran harga pastinya ini pastinya banyak bertanya ini kisaran harga. Ya, nah kalau makanan bingen yang makanan ringan mulai dari 2.000 rupiah. Nah, jadi tidak jebol kantong kita. Sampai maksimal 15.000. Itu untuk jenis makanan bingen yang agak berat seperti pempek, model, laksan, celimpungan dan lain-lain. Paling murah 2.000, paling mahal 15.000. Kalau untuk makanan beratnya? Kalau untuk makanan berat nasi itu paling murah 20.000. Paling murah. Itu untuk sejenis pindang ceker, pindang patin. Paling mahalnya itu 45.000 untuk pindang tulang. Berarti tidak nyampe 50 ya, Cak ya? Udah nyampe 50 masih nyosok. Iya. Masih nyosok. Nah, mungkin harapannya mungkin ke pemirsa Pal TV ini dapur cinta ini kakek bakal jadi cak mana? Kami pengennya dapur cinta ini menjadi salah satu sentra pariwisata Kota Palembang. Karena kita benar-benar sampai hari ini menjaga pertama kualitas, kemudian menjaga kuantitas dari jumlah makanan bingen yang kita sediakan. Bahkan kita ada makanan yang wajib setiap hari ada di sini tanpa putus-putusnya. Ada setiap hari. Harus ada karena itu identitas Kota Palembang. Jadi bukan cuma pempek dan turunannya, tapi makanan-makanan lain juga. Makasih nih Cek, sekali lagi waktunya, selamat beraktivitas kembali. Nah itulah tadi ya Mang Cek Bicek, reportase Mirna bersama owner dari Dapur Cinta. Nah ini jadi salah siko tempat yang rekomendasi untuk Mang Cek Bicek datangi sama keluarga, sahabat, kerabat, dan yang umum terkasih untuk berbuka puasa. Nah tapi jangan lupa ini protokol kesehatannya harus tetap dijaga, 3M-nya dipakai, pakai masker, menjaga jarak, sama mencuci tangan pakai sabun dengan banyu yang mengalir atau bawa hand sanitizer-nya. Selamat menunaikan ibadah puasa. Mirna Sugiarti Putri, Irawan, Pal TV. Itulah. Jadi itu tadi pemirsa sudah kita jinggo dapur cinta yang ada di daerah 13 Ulu yang bukan cuma nyediakan makanan-makanan yang kekinian, tapi sampai ke makanan-makanan bingen ada kalau di situ. Wah, terus juga ada tempat spot-spot fotonya bagus-bagus ya, di situ ada lampu-lampu. Mirna tidak langsung balik itu, foto dulu kan. Pasti ya. Dan juga mungkin buat pemirsa yang bingung kan nak nyari kue-kue bingen, yang mungkin kangen ngerasoinya di bulan suci Ramadan ini, jangan lupa datang ke daerah itu di daerah 13 Ulu. Jangan lupa, jangan sampai kaget gara-gara sudah masuk makanan-makanan yang modern, kita lupa dengan makanan-makanan kita dulu. Itu yang harus kita cicipi, kita pelajari dan harus kita lestari biar makanan ini tetap pacak kita cicipi sampai ke anak cucu kita. Setuju Mang Cek Fikri. Benar. Dan juga tentunya pemirsa habis ini kita masih banyak nian berita yang bakal kita hadirkan dan juga kaget bakal ngobrol ya dengan narasumber yang luar biasa. Jadi pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Akulah milikmu, lupakan yang ada. Malam ini dekaplah diriku. Pandemi ini memang mengubah kehidupan lama kita. Namun, kondisi ini bukan berarti bisa melenyapkan harapan dan cita-cita kita begitu saja. Selalu ada jalan untuk kita melangkah maju. Karena itu, mari jadikan Ramadan kali ini
sebagai semangat kita untuk pulih, mengejar kembali ketertinggalan dengan beradaptasi, saling mendukung untuk mengembangkan berbagai ide kreatif, serta saling menguatkan dan memotivasi diri untuk tidak menyerah pada keadaan. Ada banyak tantangan dan kendala di dalam kehidupan normal baru semasa pandemi ini. Tapi insya Allah dengan perjuangan bersama kita dapat melalui tantangan dan kendala tersebut dengan baik. Selamat menjalankan ibadah Ramadan 1442 Hijriah. Ingin menggelar event meriah, event di ruang terbuka atau outdoor bisa menjadi salah satu pilihan yang sangat tepat dalam mewujudkan rasa kebahagiaan Anda dengan tetap mengedepankan protokol kesehatan di masa pandemi. Jangan tunda kebahagiaan Anda. Di Jakabaring Sport City Venue, Anda bisa mewujudkan acara atau event spesial dalam berbagai tema seperti Jimbaran Palembang, Beach Party, Garden Party, Grand Ballroom, Kabin Party siap memeriahkan event Anda. Dengan vendor-vendor senior yang profesional akan semakin melengkapi perfection event Anda. Hubungi kami, Shirley Event Planner, dan kita akan konsultasikan venue yang tepat untuk event Anda. Dengan harga paket mulai 95 juta rupiah, Anda sudah bisa menggelar acara. Mulai dari MC, baju pengantin, pelaminan, pengisi acara, catering, dan free 3 kamar untuk menginap semua kita yang siapkan. Jangan ragu, hubungi di 0821 7556 2727 atau di 0813 6959 9322. Yai kan? Iya. Kau ini jalan-jalan nih tidak pakai masker nih. Corona. Wih, jangan kena masker, yang dalam itu aku yang penting masker. Oh, udah makan? Iya. Pakai masker dulu. Wah. Ajak aku makan nih. Belum makan? Belum makan. Ayo kita makan bareng. Bayari ya. Pendek bacanya. Let's go. Makan Yai. Biji kau orang kaya mati. Makan jadi gini baik. Nak lauk yang lain? Iyalah. Pendek bacanya Yai. Wah. Besar kan ilmu kau tinggal pendek betul ya. Ya puluh orang kaya. Makan dulu, makan dulu. Gratis. Tak mana Yai? Lemak dan nasinya? Aman kau tahu Yai, inilah beras dari beras raja. Nah, beras raja itu Yai adalah beras pilihan. Ya. Diolah dengan cara higienis dan juga modern. Terus? Sehingga menghasilkan padi yang berkualitas. Menghasilkan nasi itu yang putih, pulen, tak mudah basi. Si kok lagi halal. Yai, kau makanlah kenyang-kenyang. Aku nak ke depan dengan baik. Habis juga kalau. Aman. Jangan tak kenyang Yai. Ke depan dulu dengan Apa dia ini? Bilnya Yai. Bukan lah dibayar. Belum Yai. Wah, laku bagus permainan ini. Kalau aku mudi ke dia. Punya dia, mudi ke aku deh. Sampai nak ayo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diawali dengan bismillahirrahmanirrahim di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Atas nama pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Banjarmasin beserta keluarga mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Siapa yang tidak kenal sama olahraga bulu tangkis? Olahraga siko ini bisa dikatakan olahraga yang cukup merakyat di tanah air. Hampir galau golongan, mulai dari budak kecil sampai dewasa, main ke olahraga siko ini. Bahkan, bulu tangkis jadi olahraga yang primadona. Karena sudah beberapa kali olahraga siko ini ngarum ke nama Indonesia di tingkat dunia dengan ngeraih gelar juara. Ini di Sumatera Selatan olahraga bulu tangkis lagi cukup menggeliat. Hampir di tiap pelosok wilayah ada lapangan bulu tangkis. Oleh karenanya, ini para pengurus bulu tangkis di Sumatera Selatan berusaha lagi nyipta ke para pemain muda yang andal sehingga kagetnya pacak ngarum ke nama Sumatera Selatan di kancah nasional sampai internasional. Selain itu juga, para pengurus bulu tangkis di Sumatera Selatan didukung penuh dari pengurus bulu tangkis pusat. Lagi berusaha nak ngado ke beberapa kejuaraan bulu tangkis yang berskala nasional sampai internasional. Dengan semangat yang terus dilakukan oleh para pengurus bulu tangkis di Sumatera Selatan sama para pencintanya, diharapkan bulu tangkis Sumatera Selatan pacak bangkit lagi sehingga kagetnya muncul atlet bulu tangkis Sumatera Selatan yang berbakat. Tim Liputan PAL TV. Siapa yang tidak tahu dengan olahraga bulu tangkis? Setiap rumah itu pasti ada yang namanya raket sama bolanya yang bola castingnya. Asih hobi main bulu tangkis? Oh iya, pas SMA sih juara pertama se-SMA. Aku tahu ngapa kau juara. Ngapa? Kau pakai raket nyamuk. Jadi nyetrum ya. Nyetrum jadi ngeri musuh. Iya. Tapi Mbak ini hari apalagi di Indonesia ini khususnya prestasi bulu tangkis itu sangat-sangat membanggakan ya Fikri. Walaupun kemarin ada sempat isu yang terhangat itu pemain bulu tangkis kita, atlet bulu tangkis kita sempat dipaksa mundur ya. Nah, itu bakal kita obrolin lagi apa sih yang sebenarnya terjadi. Hari ini pemirsa sudah Resto bersama Fikri sama Bici Asi juga sudah ada Pak Revi Al Ahmad selaku Ketua PBSI Sumsel. Ini pagi, dengan Pak Amrullah. Iya, dengan Pak Amrullah. Oh, Pak Amrullah. Kau nih puasonian berarti. Hari Dan ini dengan selamat pagi Bapak Amrullah. Iya, selaku Ketua Selamat PBSI pagi. Sumatera Selatan. Tapi Fikri ini Asi kenalnya bukan sebagai Ketua PBSI. Kenal bertahun-tahun, beliau ini merupakan Direktur SDM dari Semen Batu Raja. Sehat, Pak? Sehat ya Bapak ya. Banyak jabatan Bapak ini pagi Pak. Luar biasa. Dan juga sudah ada Bapak Muhammad Nasir ini selaku pengurus PBSI Pusat atau DPRD Banyuasin. Iya, luar biasa. Selamat pagi Bapak Nasir. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa. Aduh. Dari Banyuasin langsung datang demi Langsung live Halo Palembang pagi hari ini. Luar biasa pemirsa ya. Sudah sahur langsung berangkat. Sudah sahur langsung berangkat. Wah. Untuk ngobroli tentang masa depan PBSI di Sumatera Selatan ini Pak ya tentunya ya. Wah luar biasa. Ini mungkin pertanyaan pertama dengan Bapak Amrullah ini Pak. Kalau ngomongin tentang bulu tangkis di Sumatera Selatan ini cukup antusias Pak untuk milenial, terus bapak-bapak, ibu-ibu, segala umur itu main bulu tangkis. Tapi di masa pandemi ini apa sebenarnya yang terjadi atau Cak Mano pendapat Bapak yang bulu tangkis di Sumatera Selatan ini Pak? Ya, terima kasih. Memang alhamdulillah di Sumatera Selatan ini animo masyarakat terhadap olahraga bulu tangkis sangat tinggi sekali. Dan seperti kita ketahui, walaupun masa pandemi, ya masih ada klub-klub yang menyelenggarakan pertandingan ataupun latihan dengan menerapkan protokol kesehatan. Dan PBSI sendiri di masa pandemi ini memang tidak mengadakan pertandingan yang sifatnya terbuka. Pada saat itu kita melaksanakan pertandingan intern khusus atlet-atlet Sumsel yang kita undang dan kita laksanakan pertandingan tanpa adanya penonton. Hal ini bertujuan adalah untuk menjaga motivasi bertanding atlet-atlet kita. Dan tadi banyak juga klub-klub seperti yang klubnya Pak Nasir ini menyelenggarakan pertandingan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat. PBSI Sumatera Selatan intinya mendukung setiap kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan seperti itu. Dan tentunya pertandingan ini adalah hal yang didambakan oleh atlet. Mereka sudah latihan berhari-hari. Untuk melihat hasil latihannya itu mereka harus mengikuti turnamen atau pertandingan sehingga mereka bisa mengevaluasi apa yang sudah dicapai dan apa yang akan diperbaiki. Jadi intinya dan kita bersyukur di Sumatera Selatan ini bulu tangkis ini merupakan olahraga yang sangat populer sekali. Benar yang disampaikan tadi bahwa bukan hanya
anak-anak, kemudian remaja, dewasa, sampai orang tua pun ikut melaksanakan atau ikut latihan olahraga bulu tangkis ini. Dan kami sudah lihat sendiri ini sampai ke kampung-kampung, sampai ke bukan hanya di gedung-gedung seperti di Palembang ataupun di kota-kota lain, tapi juga di lapangan terbuka pun ada pertandingan atau latihan bulu tangkis ini. Jadi sangat bagus sekali menurut kami animo masyarakat di Sumatera Selatan. Lapangan kecil pacar jadi ke lapangan untuk main bulu tangkis. Kadang dalam rumah, Pak. Ngentak-ngentak dinding, raket patah. Tapi kita beringgut dikit ini ke Pak Nasir. Tapi sejauh ini Pak dari PBSI Dewe ini apa Pak yang sudah dilakukan, terutama untuk daerah Sumatera Selatan ini Dewe Pak? Ya, terima kasih Adinda. Jadi kegiatan PBSI Sumatera Selatan yang dikomandoi oleh Bapak Amrullah ini sudah banyak melaksanakan kegiatan-kegiatan, baik kegiatan dalam pembinaan atlet, dalam hal ini persiapan-persiapan atlet berprestasi di Sumatera Selatan, dalam rangka persiapan menuju PON di Papua di akhir tahun ini, insya Allah akan dilaksanakan. Lalu juga pembinaan atlet berprestasi yang disiapkan di seluruh kabupaten kota dalam rangka persiapan Porprov di Okuraya dalam jangka waktu dekat ini juga. Dan untuk siswa yang berprestasi juga sudah ada persiapan-persiapan dalam menuju Pekan Olahraga Pelajar Daerah di akhir bulan Mei. Nah, demikian untuk di Sumatera Selatan. Dan Pekan Olahraga Pelajar juga nanti akan dilaksanakan di tingkat nasional di Sumatera Selatan ini, kalau tidak salah di bulan November yang akan datang. Jadi sudah banyak kegiatan-kegiatan yang dipersiapkan oleh pengurus PBSI Provinsi Sumatera Selatan terkait dengan pembinaan atlet-atlet yang berprestasi yang ada di kabupaten kota di Sumatera Selatan. Itu terkait atlet. Lalu dalam pembinaan klub, Pemprov PBSI Sumatera Selatan melakukan semacam pembinaan terhadap klub-klub yang aktif dalam menjalankan kegiatan rutinitasnya. Dalam hal ini mereka juga seperti kami kemarin pada awal Januari yang lalu menyelenggarakan kegiatan turnamen terbuka, yaitu kejuaraan untuk mendapatkan piala bergilir dan piala tetap di PB Elnus, Elang Nusantara, yang diselenggarakan dalam jangka waktu 4 hari. Lalu disusul juga oleh klub-klub yang lain, jadi mereka menyambut secara antusias terkait dengan kegiatan kejuaraan-kejuaraan dengan tetap mengutamakan protokol kesehatan yang ketat. Demikian, Adinda. Berarti sudah banyak program-program atau rencana-rencana planning ke depan ya dari pertandingan, terus juga pembinaan atlet. Tapi sejauh ini Pak, kalau ngomongin tentang pembinaan atlet di Sumatera Selatan ini sendiri, bagaimana sinergitas atau koordinasi dari stakeholder yang ada, baik itu dari pemerintah, dari pihak ketiga dan lain-lain untuk pembinaan atlet? Boleh silakan Bapak Amrullah. Baik, terima kasih. Tadi saya sudah sampaikan bahwa animo masyarakat di Sumsel ini sangat tinggi terhadap bulu tangkis, dan kita alhamdulillah sangat dibantu dengan baik itu klub-klub milik perusahaan maupun milik pribadi seperti yang disampaikan oleh Pak Nasir tadi. Ini sangat banyak sekali membina atlet. Kita ketahui dulu ada Pusri, kemudian ada Semen Batu Raja, Bang Sumsel Babel, kemudian yang klub-klub yang dikelola sendiri seperti Elnus, Elang Nusantara, kemudian banyak sekali klub-klub termasuk di Musi Banyasin juga ada, kemudian di kabupaten kota ada klub-klub yang membina atlet. Dan dari klub inilah kita harapkan nanti tercipta bibit-bibit yang akan kita seleksi untuk mewakili daerah. Pertama mewakili kabupaten kotanya sendiri, kemudian nanti mewakili Provinsi Sumatera Selatan. Itu kita harapkan seperti itu. Jadi peran stakeholder yang ada di Sumatera Selatan ini sangat banyak, sangat mendukung sekali untuk perkembangan bulu tangkis di Sumatera Selatan. Kalau itu dari atlet-atlet yang ada di klub ini Kak Fikri, tapi apa peran dari PBSI sendiri untuk atlet-atlet tersebut? Ya, pasti kita yang pertama adalah kita terus membina, meningkatkan prestasi mereka, kemudian kita memberikan bantuan dan lain sebagainya kepada atlet ini. Kemudian ada beberapa atlet yang sudah memang menurut kita bisa berprestasi di skala nasional maupun internasional sekian tahun yang akan datang. Dari sekarang sudah kita bina dan sudah kita
bantu karena atlet-atlet ini umumnya berlatih di luar Sumatera Selatan juga ada. Jadi mungkin buat pemirsa yang pengen jadi atlet nah ini sudah diceritakan sama Pak Amrullah bahwa PBSI Sumatera Selatan ini sangat terbuka lebar dalam membina dan mendidik ini untuk regenerasi untuk tahun-tahun berikutnya Pak ya. Jadi tentunya siapa tahu yang lagi nonton sekarang yang mungkin emak bapaknya pengen anaknya juga pengen jadi atlet, dibina dari sekarang, silakan hubungi PBSI Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan yang tentunya insya Allah bakal cipta ke atlet-atlet hebat yang bakal berkiprah di nasional dan juga internasional. Pemirsa Bal TV dimanapun Anda berada, habis ini kita masih bakal banyak lagi nih ngobrol dengan Pak Amrullah dan juga Pak Nasir tentunya. Jadi buat pemirsa jangan kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Keras kepalaku sama denganmu, caraku marah, caraku tersenyum, seperti detak jantung yang bertalu. Nyawaku nyala karena denganmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, segenap jajaran, karyawan dan karyawati PT Belitang Panen Raya Beras Raja mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa 1442 Hijriah. Semoga amal ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dari Jabo kita keburi, muka jenelo di siang hari. Kalau badan nak sehat, rai nak berseri, makalah beras raja setiap hari. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Temukan kebutuhan furniture berkualitas untuk interior dan eksterior. Terlengkap, harga bersahabat, dan pelayanan terbaik, serta pegawai yang ramah. Hanya di Mona Lisa Furniture Palembang. Jalan Letkol Iskandar, nomor 1314 Palembang. Buka setiap hari, belanja aman dan nyaman. Hanya di Mona Lisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi kita semua. Ramadan tahun ini kondisi kita masih di tengah pandemi. Semoga beribadah tidak boleh berubah dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Pemerintah Kabupaten Banyuasin terus berupaya dalam pemulihan di berbagai sektor yang terdampak. Kita tidak boleh kalah dan berputus asa dengan keadaan ini. Tetap patuhi himbauan dari pemerintah. Di bulan yang penuh berkah ini, kita dukung percepatan vaksin yang telah dilakukan oleh pemerintah. Kita yakin kita bisa melewati semua ini. Atas nama pemerintah Kabupaten Banyuasin, saya Bupati Banyuasin Haji Askolani SHMH. Dan saya Wakil Bupati Banyuasin Haji Slamet Somo Sentono mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
dah. Lamunnya laki aku nih balik. Tak tahu hari ini lah nak parah maghrib. Lah, ngapa Cek bingung nih tuh? Ini laki aku lah berjanji nak ngajak belanja bulanan. Habis galau bahan makanan aku tuh. Oh, belanja di Bajul Bae. Apa dia itu? Di Bajul Bae adalah aplikasi kebanggaan Wong Palembang yang nyedioko kebutuhan rumah mulai dari produk seger sampai produk retail. Produk retail ini bisa dipesan sampai jam 8 malam. Cepet dan mudah, tidak perlu lagi keluar rumah. Oh, di Bajul Bae. Cobalah. Nunggu laki aku lamun yang balik. Kau selingkuh laki kau tuh, Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marhaban ya Ramadan. Saya Dr. Irwandi Purnamasari beserta keluarga besar Klinik Kecantikan Mes Skincare mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan 1442 Hijriah. Walaupun Ramadan kali ini terasa berbeda, namun tidak menyurutkan niat kita beribadah dan peduli terhadap sesama. Mari kita tetap patuhi himbauan pemerintah dan menjalankan protokol kesehatan. Semoga pandemik ini segera berakhir. Amin ya robbal alamin. Jaga jarak, jaga diri. Corona merebak, Ramadan tetap dinanti. Berias diri, percantik hati. Mes Skincare selalu menemani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahukah Anda berapa banyak air yang kita konsumsi setiap hari? Untuk memasak, sampai susu untuk si kecil. Kebayang gak sih kalau air minum yang kita konsumsi tersebut tidak higienis? Karena ternyata tutup galon yang kita pakai berulang kali menyimpan ribuan kuman tak kasat mata. Sekarang saya tidak khawatir lagi. Ada inovasi tutup anti tumpah dari Alpha One. Tidak perlu repot buka tutup galon lagi, karena tutup anti tumpah dari Alpha One bisa langsung digunakan. Tidak perlu khawatir air akan tumpah dan membahayakan si kecil. Kebersihan air minum juga lebih terjaga karena tidak terkontaminasi kuman dari luar galon. Pemasangan galon juga lebih mudah, cukup tarik segel penutup galon anti tumpah, kemudian bersihkan dan masukkan galon ke dalam dispenser. Air mineral dari Alpha One siap untuk diminum. Dan setelah galon selesai digunakan, pastikan tutup anti tumpah tetap terpasang untuk menjaga kebersihan galon kosong tetap higienis. Rawat dan sanitasi rutin dispenser Anda. Mengganti air galon jadi lebih mudah, air minum pun jadi lebih sehat. Ingat, minum air 8 gelas sehari agar tubuh tetap sehat. Alpha One, one for all for one. Semakin ku menyayangimu, semakin ku harus melepasmu dari hidupku. Pagi ini kita masih dihibur sama Egy ya dengan lagu-lagu galaunya pagi hari ini. Caknya puasonian ya. Iya. Tapi pemirsa kita masih di Penhead Cafe and Resto untuk live Halo Palembang, tentunya masih dengan dua narasumber kita, dengan Pak Amrullah dan juga Pak Nasir. Kita masih ngobrolin tentang masa depan PBSI di Sumatera Selatan ini Dewe. Kalau kemarin sempat viral, tapi sekarang sudah selesai ini permasalahannya ini Pak, tentang atlet Indonesia kebanggaan kita dipaksa mundur karena ada satu hal lainnya. Nah, kalau mungkin menurut Pak Amrullah nih, cak mana Pak pandangan Bapak dengan masalah ini? Iya, memang sangat kita sayangkan kemarin ada beberapa seluruh atlet kita yang mengikuti kejuaraan All England itu harus dipaksa mundur. Ya, yang kita inginkan setiap kejuaraan itu ada regulasi yang jelas mengenai aturannya. Kalau memang harus isolasi seperti kejuaraan di Thailand kemarin, itu atlet kita udah berangkat
2 minggu sebelumnya mereka sudah melaksanakan isolasi di Thailand, kemudian melaksanakan kejuaraannya. Kita harapkan ke depan kita harus memperhatikan regulasi-regulasi yang ditetapkan ataupun BWM sendiri mempunyai regulasi yang baku yang harus ditaati oleh seluruh kontingen, karena seperti kita ketahui sekarang ini kondisi pandemi memang berbeda dengan kondisi-kondisi yang sebelumnya. Kita harapkan tidak akan terjadi lagi dan atlet-atlet kita tetap bisa mengikuti kejuaraan dan bisa berprestasi. Dan sayang sekali memang di All England kemarin kita sangat optimis atlet Indonesia itu bisa meraih juara di All England. Sesuai target ya Pak Iya. ya? Oke, kalau itu tadi harapan kita tentunya setiap permasalahan kita harus ada pembelajaran Pak. Nah kalau untuk dari PBSI Pusat ini Pak Nasir, apakah nanti ke depan di pertandingan-pertandingan itu akan dibuat persyaratan berupa dan harapan yang persyaratan baku atau regulasi baku tadi? Ya, jadi kalau regulasi, jadi Badminton World Federation, gitu kan. Nah, mungkin ada sesuatu yang lemah pada kita negara Indonesia adalah mungkin keterwakilan kita di BWF, sehingga perlu kita analisa mungkin kedepannya perwakilan Indonesia itu untuk lebih berkiprah lagi dalam BWF ini, sehingga jika nanti ada kendala-kendala terkait dengan teknis pertandingan, kita lebih mudah untuk memediasi. Gitu. Sehingga permasalahan bisa kita selesaikan. Tapi sejauh ini Pak Nasir sebagai pengurus pusat, Bapak sudah ada untuk sinergi dengan kepala-kepala daerah yang ada di Sumatera Selatan, baik itu gubernur, wali kota ataupun bupati, untuk melaksanakan event untuk dalam waktu dekat ini Pak, terutama di pandemi COVID ini Pak. Jadi begini, PBSI Pusat di periode 2020-2024 ini itu mereka mempunyai visi dan misi. Jadi visi dan misi itu digabung dalam 5 program. Yang pertama adalah organisasi, akuntabilitas, dan transparansi. Itu yang pertama. Yang kedua adalah rekrutmen atlet, pelatih, dan kompetisi. Yang ketiga adalah pola kemitraan dengan pihak ketiga. Dalam hal ini ada sponsor, ada mitra yang lain yang bisa membantu dalam rangka operasional PBSI ini. Karena PBSI ini tidak akan bisa berdiri sendiri tanpa ada bantuan dari sponsor-sponsor yang lain. Dalam hal ini, alhamdulillah PBSI Pusat itu sudah mendapat keputusan dari Menteri BUMN bahwasanya salah satu BUMN yang ada di negara kita, BNI, itu berkontribusi untuk menjadi sponsor di PBSI saat ini. Nah, lalu yang keempat adalah pembinaan kepada masyarakat terkait dengan klub-klub yang ada dalam wilayah kabupaten kota. Gitu. Nah, yang kelima terakhir adalah sport entertainment industry. Nah, jadi inilah puncaknya apa tujuan kita bermain bulu tangkis, sehingga ini bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat banyak dalam segala lapisan. Nah, terkait dengan apa yang Adinda sampaikan tadi, sebenarnya target awal PBSI terkait dengan pemerintah kabupaten kota yang ada di Republik Indonesia katakanlah atau wilayah Sumatera Selatan, PBSI nanti akan memberikan arahan kepada pemerintah kabupaten kota untuk memfasilitasi PBSI provinsi, Pemprov, PBSI kabupaten kota dalam rangka penyiapan untuk membangun lapangan olahraga atau gornya, sehingga itu nanti bisa lebih banyak lagi gor-gor yang ada ke depannya. Nah, mungkin demikian. Kalau nyingok gor dewe ini Pak Am, cak mana untuk di daerah Sumatera Selatan, terutama di kota Palembang juga sudah cukup memadai kah? Mungkin ada berapa titik tempatnya di mana-mana baik ini Pak, pacak disonding ke masyarakat yang lagi nonton? Ya, kalau selama ini gedung olahraga yang aktif melaksanakan pertandingan ataupun latihan bulu tangkis, di samping kalau di kota Palembang banyak sekali ya, ada Pusri, Semen Batu Raja, Elnus, kemudian Union, banyak sekali kalau di Palembang ini. Kemudian ada di Ogan Komering Ilir, ada di Oku juga ada, di Musi Banyu Asin juga ada, dan banyak sekali. Yang terbaru di Pagar Alam ini akan diresmikan GOR, dan alhamdulillah fasilitas yang dimiliki di kabupaten kota di Sumatera Selatan ini lumayan cukup
banyak cukup dan bagus. Baik, jadi kita tahu pemirsa karena ini Pak salah aspek utama juga karena mungkin kayak semangatnya lah bagus, raketnya juga lah bagus, lah disupport Lapangannya sudah memadai. Iya, lapangan yang tidak kati tadi, tapi yang dengar tadi kata Pak Amrullah tadi, alhamdulillah berarti untuk GOR yang ada di Kota Palembang sudah cukup bagus, Betul. baik juga dan juga bahkan di Jakabaring juga itu Jakabaring, sudah GOR Dempo. Jadi fasilitasnya sudah memadai ya Pak ya untuk atlet-atlet kita. Tapi sebelum closing statement ini, sebelum himbauan, apakah atlet Sumsel ini sudah bisa bersaing? Mungkin dari Pak Am dulu. Ya, memang persaingan bulu tangkis ini sangat ketat. Bisa atau tidak Pak? Sedikit saja. Pasti bisa. Pasti bisa. Karena sudah ada contoh, sudah ada figurnya gitu. Seperti kita ketahui bersama Muhammad Ahsan itu sudah yang ada kerja nyatanya ya Pak ya. Dari Ahsan dari Pusri Pak ya. Ya dibina di Sumsel dulu, ada klub-klub yang ada di Palembang, kemudian Debi juga, baru kemudian mereka ikut ke klub di Jawa, kemudian dipanggil di Pelatnas. Jadi saya kira sangat bisa. Sangat-sangat memadai. Nah boleh Pak untuk himbauannya Pak Nasir, untuk mungkin yang mau menjadi atlet atau sudah menjadi atlet tapi belum tahu nih mau arahnya wadahnya itu kemana, boleh langsung Pak. Apakah PBSI ini cuman menjadi wadah untuk yang sudah ikut pelatihan ataukah wong yang baru nak bergabung juga pacak langsung mendaftar ke PBSI ini? Nah ini kayak mana Pak? Silakan himbauan. Jadi Dinda, kalau memang nanti ada anak-anak kita yang punya motivasi untuk menjadi atlet, calon atlet, sebenarnya bisa menghubungi PBSI Provinsi, bisa Bapak Sekda kita, Bapak Ratu Dewa, dan bisa juga langsung ke klub-klub yang ada di Kota Palembang atau yang ada di wilayah Sumatera Selatan, sehingga itu nanti bisa langsung masuk, nggak ada masalah. Oke. Tinggal terbuka ya Pak ya. Terbuka. Ada tambahan dari Pak? Alhamdulillah di Sumsel ini pengurus PBSI kabupaten kotanya sudah sangat lengkap sekali. Beda dengan cabang-cabang lain mungkin ya. Bulu tangkis ini kita lihat di seluruh kabupaten kota yang ada di Sumatera Selatan ini sudah ada kepengurusan yang baku, yang tetap, dan juga setiap kita menyelenggarakan event-event tingkat provinsi, seluruh kabupaten kota ini berpartisipasi mengikuti kegiatan itu, baik itu ke Jurda maupun kegiatan seperti Rakerda dan lain sebagainya. Jadi menurut saya organisasi PBSI dan tentunya dari kalau kepengurusannya sudah solid, atlet-atletnya juga pasti sejahtera ini ya Pak ya, dibina ya dengan begitu baiknya dengan fasilitas yang sangat-sangat memadai. Dan tentunya pemirsa itulah tadi ngobrol dengan Pak Am dan juga Pak Nasir ini, mau kasih sudah ngobrol pagi-pagi hari ini di Halo Palembang tentunya. Benar, Fikri. kita ucapkan juga terima kasih buat pemirsa yang sudah nyaksi ke kami dan sekali lagi kami ucap ke Pak, semoga PBSI yang ada di Kota Palembang dan juga Sumatera Selatan makin berjaya lagi. Amin. Selalu menghasilkan atlet-atlet yang pacak ngarum ke nama provinsi tercinta ini, bahkan di tingkat nasional juga. Sekali lagi terima kasih Pak Amrullah selaku Ketua PBSI Sumatera Selatan dan juga Pak Nasir ini yang mungkin langsung berangkat lagi ke Banjarmasin Pak ya, selaku anggota Dewan yang hari ini meluangkan waktunya luar biasa, dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih untuk pemirsa yang sudah nyaksi ke kami selama 1 jam ke belakang, dan jangan lupa tetap patuhi protokol kesehatan. Jangan lupa kami doakan juga semoga sehat terus, puasanya lancar dalam menjalankan ibadah suci Ramadan 1442 Hijriah ini. Akhir kata aku Mang Cek Fikri dan aku bisa Sefori Mandat, dan akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Kau dan aku tercipta oleh waktu hanya untuk saling mencintai. Mungkin kita ditakdirkan bersama hanya untuk menjalin cinta, berada di pelukanmu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta. Berdua bersamamu mengajarkanku apa artinya kenyamanan, kesempurnaan cinta.
Ramadan bersama program-program spesial PAL TV.